Siapa di sini kemarin yang boncos gara-gara taruhan saat Indonesia lawan Arab? Kan saya bilang jangan taruhan. Tapi jika kalian penasaran Indonesia lawan Irak ini akan seperti apa, saya akan spill. Tapi, mengapa saya katakan bahwa ini adalah lonceng? Pertanda bahwa STY atau Sintayong akan kembali. Halo Snatchers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda tanya yang kita semua coba untuk mengerti. Kalian setuju atau enggak saat saya katakan bahwa Sintayong ini sebaiknya dan akan kembali untuk melatih timnas Indonesia? Karena beberapa kali laga bersama Arab Saudi, ya kita lebih memiliki peluang sebelumnya. Dan mengapa pemain-pemain yang seharusnya main ini malah oleh Patrick Kluivert didudukan di pangku cadangan hingga pertandingan selesai? Untuk kalian semua yang masih geram, untuk kalian semua yang ingin Sintayong kembali, tonton konten ini sampai selesai. Laga Indonesia versus Arab Saudi kemarin juga menghasilkan banyak kekecewaan di hati para fans timnas Indonesia. Nah, apalagi track record sebelumnya, timnas lawan Arab Saudi ini sempat ada 2 pertandingan sebelumnya pokoknya menuju Piala Dunia ini 0-0 dan 2-1 kemenangan di Indonesia. Tapi kemarin kita harus kalah 3-2. Lantas banyak juga yang berkomentar bahwasanya Patrick Kluivert ini kurang lebihnya taktiknya mirip-mirip sama Sintayong. Sintayong ini kan sebenarnya sempat dikritik karena kerap mencadangkan pemain yang bagus. Nah kemarin yang dicadangan dikeluarin semua. Menurut Mas Denny Darko seperti apa? Setiap pelatih memiliki kekuatannya masing-masing. Tetapi kita juga harus tahu bahwa dukungan dari masyarakat ini somehow itu juga penting. Dan dukungan ini memang sesuatu yang magis, sesuatu yang gaib, sesuatu yang nggak bisa kita ukur, intangible. Kita tahu bahwa Patrick Kluivert ini masuk dalam kondisi yang nggak baik sebagai seseorang yang nggak didukung oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Dan kita tahu itu. Dan ini membuat tugasnya akan semakin sulit. Maka saat dia melakukan hal yang bagus, orang-orang nggak memuji. Tapi saat dia melakukan kesalahan, orang-orang langsung akan memaki. Nah, kita melihat bahwa apa yang dilakukannya ini memang belum bisa maksimal karena waktunya juga belum setahun kan ya? Ini Belum. Nah, jadi saya secara objektif, saya katakan Patrick Kluivert ini memiliki strength atau kekuatannya sendiri. Tetapi kita tahu dalam kondisi yang pelik kritis dan seperti ini, kita nggak bisa punya waktu untuk coba-coba atau memberikan sebuah harap ke sesuatu yang tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat. Maka disitulah letak di mana saya setuju. Dan saya melihat bahwa Sintayong ini akan sangat besar kemungkinannya kembali ke Indonesia. Kalian setuju atau enggak? Kalau nanti Indonesia lawan Irak maksudnya masih dengan formasi yang kemarin, maksudnya di mana Patrick Kluivert ini apa ya kalau kita bilang belum bisa memenuhi ekspektasi fans timnas untuk mendulang kemenangan, akan seperti apa Mas Denny Darko? Apakah akan ada gelombang cancel kepada Patrick Kluivert yang lebih Kalian besar ya, lagi? orang Indonesia, netizen, terutama pecinta bola, saya tuh sebenarnya paling males kalau ternyata saya harus mendapatkan makian atau hujatan di sosial media yang bikin sosial media nanti hang. Makanya kemarin itu, saya sebenarnya memiliki sebuah ketakutan tim Indonesia ini akan kalah. Makanya saya menutupi hal itu tadi dengan konten yang kalau kalian nonton sangat-sangat detil dan seksama. Saya sudah katakan Indonesia ini akan kalah tipis. Saya nggak mengatakan secara langsung karena saya nggak mau kalian anggap nggak nasionalis dan sebagainya. Maka kemarin sudah saya katakan bahwa tim Indonesia ini bukan dalam artian over proud. Strateginya di sini ini terlalu percaya diri. Dan tidak terjadi sebuah upaya untuk merespon secara cepat apa yang terjadi di lapangan. Maka apa yang terjadi kemarin sejatinya bisa diselamatkan. Dan kita tahu bahwa di menit-menit ke sebelum 90, akhirnya kita bisa menyarankan gol juga. Mempertipis kekalahan. Jika itu terjadi lebih awal, sekitar 15-20 menit, maka semangat dari tim Indonesia ini akan lebih besar. Dan draw atau sama kedudukannya ini sangat mungkin untuk terjadi. Dan itu menunjukkan kemenangan kita karena kita laga tandang. Tapi apa yang terjadi kemarin itu? Saya pikir ada sebuah kepercayaan diri dalam mengelola strategi yang terlalu berlebihan sehingga menjadikan apa yang sudah saya ramalkan, kekalahan tipis. Kalau kalian mendengarkan secara hati-hati, itu ada di sana. Tapi sekarang saya nggak akan secara tipis-tipis lagi. Saya akan katakan melawan Irak ini akan jauh lebih sulit. Dan butuh keajaiban yang sangat besar untuk ini bisa menang. Dan kalaupun menang, ini adalah sebuah anomali dan kebetulan. Tapi saya melihat kita akan kalah. Kita akan kalah jika kita tetap dengan strategi yang kemarin. Potensi, berarti maksudnya kalau dengan laga tandang kemarin kalah, potensi masuk Indonesia
potensi masuk Indonesia ke Piala Dunia ini kan semakin tinggi. Betul, semakin tipis dan semakin tipis. Dan saat nanti sebelum itu hilang, kita harus dipaksa membuat keajaiban dengan membuat perbedaan skor gol. Dan tapi kita melawan raksasa-raksasa yang lebih sulit gitu. Di awal kemarin seharusnya kerja keras ya. Itu saat melawan Arab Saudi. Tetapi kesempatan itu tidak kita gunakan. Nah makanya untuk ini kita perlu sebuah semangat untuk membalikan. Walaupun saya lihat Erick Thohir ini sepertinya akan memaksa Patrick Kluivert ini hingga selesai. Setelah itu saat nanti kita kalah, Sintayong akan dimasukkan. Tetapi itu semua nggak akan menimbulkan sebuah euforia. Tapi jika ternyata Sintayong dimasukkan sekarang, anggap saja pelatihnya jadi 2 atau seperti itu, atau apapun ya, saya tidak terlalu mengerti bola, maka saya pikir gegap gempitanya ini akan muncul. Semangat dari masyarakat dan para supporter ini akan membuat mental dari pemain Indonesia ini akan membaja dan berusaha untuk mengalahkan Irak. Ini adalah sesuatu yang akan bisa kita lakukan. Ingat loh, kalau kalian nonton film 300, oke, film yang ada Gerard Butler, kalau kalian mau nonton sekitar belasan tahun yang lalu ya, badannya gede-gede itu. Nah, Gerard Butler itu melawan pasukan yang sangat mematikan. Pasukan yang jumlahnya sangat besar dan mereka sangat-sangat kejam. Itu adalah pasukan Persia. Dan kalau di dunia seperti sekarang ini, mereka ini adalah orang-orang Irak itu. Ini Sintayong juga sebenarnya baru beredar kabar bahwa Sintayong ini dipecat dari Ulsan HD. Iya kan? Yang mana berarti sekarang ini statusnya pengangguran Pak STY ini, ya kan? Dan banyak juga media yang mengangkat bahwa statement Pak Sintayong sebelumnya ya dia nggak menutup untuk kemungkinan balik ke Indonesia. Saya yakin kok dia pasti akan kembali. Dan saya sudah katakan itu ya kemarin waktu Sintayong ini diberhentikan. Nah, saya merasa bahwa ini seperti satu hal yang semakin meyakinkan bahwa dia akan kembali untuk bisa membawa kita melewati lubang jarum semakin kecil. Lantas jika memang maksudnya Pak Sintayong tidak dimasukkan ke dalam, maksudnya tidak berkolaborasi dalam melatih skuad Indonesia juga, berarti kesempatan untuk lolos sampai Piala Dunia ini sangat-sangatlah kecil. Seperti itu. Sebenarnya lebih kepada hal yang tadi saya katakan di depan, bahwa saat Sintayong masuk, doa semangat ini akan dikirimkan dan itulah yang kita butuhkan. Keajaiban itu yang kita butuhkan. Pitching kita kepada Sang Maha Kuasa, itu yang kita butuhkan. Ini sudah bukan tentang statistik lagi. Karena secara statistik kita udah kalah. Secara pemain kita juga tidak memiliki kesatuan yang kuat sama seperti pemain Irak sana. Dan mereka juga memiliki satu pola permainan fisik yang jauh melebihi ya orang-orang Asia seperti kita. Kecuali kalau nanti ternyata ya kayak set yang sebelumnya semuanya pemain naturalisasi seperti itu. Jadi harus hati-hati, terutama saat menurunkan pemain-pemain yang Beckham ya. Iya. Ya badannya kan kecil gitu, yang kena senggol juga dia pasti akan seperti itu. Jadi harus hati-hati karena laga yang akan menggunakan fisik, ada sebuah upaya yang benar-benar untuk menguras emosi, ini akan terjadi. Dan mereka ini nggak pernah memandang enteng musuhnya. Mereka pasti akan lolos ke Piala Dunia. Nah Indonesia, tergantung keajaiban kita nanti. Tapi kalau berbicara statistik kan sebenarnya Sintayong pun maksudnya dipecat oleh Ulsan SD berarti tidak terlalu bagus. Maksudnya secara di atas kertas performa tidak terlalu bagus. Di Korea. Itu kan untuk turnamen di Korea, betul kan? Nah tapi kan itu tadi. Gunanya untuk apa? Tapi Korea sendiri di luar negeri, ya kita sudah tahu. Mereka ini adalah mungkin kalau boleh kita bilang ya 10 besar yang akan jadi langganan masuk ke Piala Dunia. Maka ini bukan sesuatu yang akan menjadi ukuran. Terutama saat ya cocok-cocokan juga. Bukan artinya Sintayong ini nggak bagus. Tapi bisa jadi Sintayong ini memang memiliki kecocokan. Tapi kalau di Indonesia, saya baru sekali ini, 48 tahun saya hidup, saya pernah nonton pertandingan antara Indonesia lawan Thailand, di mana Thailand dicukur waktu itu, pernah gundul atau cuma dikasih 1, dan Indonesia 8 atau waktu tahun sekitar 80-an. Saya belum pernah lihat nama pelatih itu diteriakan di lapangan hijau oleh para supporter. Menonton di televisi saja, itu membuat saya merinding. Apa kabar kalau di lapangan? Berarti apakah kalau kita bilang ya, seperti kemarin sempat ada gelombang cancel dan protes ke Pak Erick Thohir yang jelas karena pergantian Sintayong ini. Nah, ada kemungkinan besar nggak sih mungkin, maksudnya kalau kita bilang ya di saat Indonesia pulang dan Pak STY nggak segera masuk, ya akan ada gelombang cancel yang besar ke arah Pak Erick. Betul, ini akan terjadi. Makanya Pak Erick, gimana caranya, udah datengin aja. Yang saya lihat jika ini tidak segera dilakukan, ada upaya paling tidak tipis-tipis membawa Sintayong ini akan kembali, maka gelombang cancel sangat besar ini akan terjadi. Karena itu tadi, saya juga melihat bahwa
sepertinya mereka ini sudah mulai berkemas. Karena apa yang terjadi hari Minggu nanti, ini sesuatu yang sangat-sangat perlu keajaiban untuk kita menang. Maka sejatinya kalah tipis itu bukanlah sebuah opsi. Menang ini harus terjadi. Dan apapun yang nanti akan terjadi ini, itu bukan artinya kesebelasan atau persepak bola Indonesia akan berhenti saat itu, juga tidak. Tapi agar punya sebuah asa ke depannya, maka Sintayong harus dinyatakan kembali. Maka ini mungkin akan jadi konten terakhir saya yang membahas timnas melaju ke Piala Dunia. Karena melihat apa yang terjadi, sepertinya kita hanya akan menjadi penonton saja yang akan memeriahkan via televisi dan bukan salah satu negara yang akan ikut bangga karena kesebelasannya melaju ke Piala Dunia. Mari kita kirimkan doa, buktikan kalau ramalan saya ini salah dan keliru, dan mari kita doakan persepak bola Indonesia akan lebih maju daripada sebelumnya. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.